Saat berbicara soal perang Israel dan Palestina, gambaran yang muncul selalu soal gempuran bom, tembakan senjata, hancurnya bangunan, dan jatuhnya korban tewas. Pernah nggak terbayang soal trauma dampak psikologis warga di sana, terutama anak-anak? Kita diskusi. Minggu 5 November 2023, lautan manusia tumpah ruah di Monas, Jakarta Pusat membela perjuangan warga Palestina. Beragam elemen masyarakat ikut dalam aksi bela Palestina. Menteri Luar Negeri hingga sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir sebagai bentuk solidaritas. Gencatan senjata terus diserukan oleh warga dari berbagai belahan dunia. Namun perang tak juga mereda. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Palestina. The result of the vote is as follows. In favor 120, against 14, abstentions 45. 120 negara mendukung gencatan senjata, 14 negara menolak, dan 45 negara abstain. Ini bukan soal menang kalah, tapi ini soal kemanusiaan. Tak ada lagi tidur nyenyak bagi warga Gaza sejak terjadinya konflik bersenjata antara Israel dan Palestina. Dentuman ini sudah biasa terdengar di telinga mereka. Debu pekat karena puing-puing reruntuhan sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Jasad yang berjatuhan di mana-mana juga rentan menimbulkan penyakit. Konflik antara Israel dan Palestina menjadi peristiwa yang memilukan karena memakan korban dari kelompok yang paling lemah, yakni anak-anak. Kementerian Kesehatan Palestina mendata per 5 November 2023, jumlah korban tewas di Gaza mencapai 9.770.000 jiwa, 4.008 diantaranya adalah anak-anak. Angka ini nyata karena setengah dari 2,3 juta penduduk Gaza adalah anak-anak. Saya berdiskusi dengan seorang psikolog klinis. Menurutnya, dampak perang membuat anak-anak rentan mengalami trauma hingga gangguan kecemasan. Anak-anak di Gaza ini pasti mengalami yang namanya gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini macam-macam. Kalau biasanya orang-orang kita dewasa yang mengalami trauma itu rentan banget mengalami yang namanya gangguan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi setiap kita menghadapi atau mengalami trauma, memang tidak setiap orang akan mengalami PTSD gitu ya, tapi sebagian orang yang belum bisa mengelola traumanya dengan baik akan mengalami yang namanya PTSD. PTSD ini salah satu gangguan kecemasan. Kalau tadi yang ditujukan dalam artikel kejang-kejang, mengompol, ketakutan, perilaku agresif, ini memang tipikal gangguan kecemasan yang ditunjukkan oleh anak-anak. Karena anak-anak ini belum mampu mengungkapkan emosi kecemasannya dengan baik gitu ya, berbeda seperti orang dewasa yang bisa nangis, bisa teriak-teriak ketika mereka memang cemas, bisa mengungkapkannya dengan lebih baik, tapi anak-anak lebih menunjukkan gejala fisik. Kejang-kejang, kalau malam mereka terkena gangguan tidur, mereka nggak bisa tidur, akhirnya mimpi buruk, kebayang-bayang situasi yang akan terjadi, itu sangat mungkin akan mereka rasakan hingga kita nggak tahu kapan, karena setiap hari pun mereka masih dibayang-bayangi ketakutan yang sama. Sehingga anak-anak yang mengalami PTSD ini jelas mengalami gangguan kecemasan. Gangguan kecemasannya di anak-anak itu memang terlihat secara fisik. Tadi ya, ngompol, terus kemudian ketakutan untuk berpisah. Jadi separate anxiety-nya sangat terlihat karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka tahu, mereka nyaman gitu ya di sekitar mereka, tapi tiba-tiba nggak ada, sehingga mereka merasa nggak nyaman hidup di dunia ini karena orang-orang nyaman yang di sekitarnya sudah nggak ada dan hilang gitu ya, dalam kondisi yang tidak cukup baik untuk dilihat atau dikenang oleh anak-anak. Kemudian anak-anak ini juga akan menunjukkan gejala yang terus-menerus berulang ketika mengingat kejadian tersebut. Misalkan ketika melihat ada temannya yang meninggal dalam kondisi yang tidak baik gitu ya, atau mendengarkan suara-suara dentuman bom, setiap mereka akhirnya mendengarkan suara keras, mereka akan mengalami gejala yang sama. Mereka akan berteriak, mereka akan histeris nangis, itu sangat mungkin akan terjadi. Ketika mereka melakukan itu terus-menerus, itu merupakan bagian dari PTSD.
Lantas apakah trauma ini bisa pulih nantinya? Anak-anak yang ditinggalkan oleh significant others-nya atau orang terdekat, khususnya orang tua, maka mereka akan cenderung lebih sulit untuk pulih dari trauma. Kemudian yang harus didukung adalah nantinya kita harus punya lingkungan yang sangat membuat mereka merasa aman. Karena gini, anak-anak itu dalam fasenya mereka sedang membangun dunia, mereka harus percaya bahwa dunia itu adalah dunia yang aman. Sedangkan sekarang bagi anak-anak di sana, mereka berhadapan dengan realita yang mengatakan bahwa dunia itu nggak aman. Sehingga nanti ketika perang ini selesai, tugas kita adalah membuat mereka meyakini bahwa dunia itu aman untuk mereka tetap melanjutkan hidup. Itu tugas kita bersama. Kemudian yang harus kita bangun kepada mereka adalah mereka punya kemampuan regulasi emosi yang bagus. Ketika nantinya mereka mengalami hal yang sama atau mengingat hal yang sama, gimana caranya mereka punya kemampuan emosi yang bagus sehingga mereka tidak akan terbawa nih gejala-gejala yang mereka munculkan saat perang ini berlangsung dan nantinya setelah perang ini selesai. Tidak ada satupun warga sipil yang layak menjadi korban peperangan, apalagi anak-anak. Mari ciptakan dunia yang penuh kedamaian untuk anak-anak di masa depan. Terima kasih sudah diskusi.